Jam berapa kita ini? Sebelas 10 ya, Bu? Mana? Tapi sebelum memulai pelajaran seperti biasa kita mulai dengan kita paham dan seperti nanti anak itu dan kelas silahkan dibantu. Coba cek nomornya garis sebelahnya. Mas satu kelompok ini kan satu kelompok ada 5 orang, ya. 5. Coba cek teman di sebelah siapa yang benar. Hadir semua. Cuman kemarin itu ada yang sakit. Mal. Cacar. Bagaimana? Apakah mulai ini? Sudah. Sehat ya? Alhamdulillah, soalnya kemarin Di tempat Ibu bagus ya suaranya ya. Ibu, gimana? Masih capek? Habis acara di keluarga? Baik. Siap. Ya, semuanya. Kalian lihat jaraknya Rio. Datang. kalian lihat tampilan layar yang ada ada gambar apa di situ? Kalau kita bisa lihat, bisa. Ada gambar pesawat, masih ada. Ada apa lagi di bawahnya? Oke, sesuai dengan materi yang kita bahas. Ada menara Depok, apalagi ada pesawat jet, ya, ya, oke. Nanti dapat bapak juga ya, ya. Oke, kenapa kita biasa kesepakatan itu kan nanti yang satunya Ajil. Berarti kalian bisa bayangkan. Yang satunya lagi ada warga ketiga anak ini membaca buku yang berbeda. Cuman
Sebelumnya, Bapak ingin pendapat kalian kira-kira buku itu manfaatnya apa ya? Manfaat itu muatan satu. Seperti tadi ada pesawat tadi ya. Satu dan tiga ada ilmu yang melalui apa? Mungkin tiga tapi langsung saja di maka ilmu pengetahuan melalui kan terus artinya ada lagi kelompoknya Pino manfaat buku apa? Sama dengan surat yang putri manfaat ilmu yang dalam sukses berarti baca terus ya bela ini hebat senang ini kali aktif ya terus nilainya juga bagus ya kan kita bisa jadi orang sukses cuma nanti bakatnya bisa saja hobinya apa jelas selain nari poli olahraga dulu olah nah cepat oke nah berarti bapak ini kira-kira pendapat kalian masih Barat hijau bisa dan melihat semua dunia. Oke, jendela di ruangan kita ada nggak? Ada apa yang dilihat di situ? Awan. Ada pohon, ada. Kalau sebelah itu lihat apa? Yang kelihatan? Ada buah. Kalau kita hanya ada di dalam ruangan ini yang kalian lihat siapa? Coba kalau kita lihat keluar, pasti kita akan melihat sesuatu yang berbeda. Kita akan lihat dunia, lihat awan, paling tidak ya. Itu perumpamaan. Berarti kita tahu buku adalah jendela dunia sesuai dengan judulnya. Berarti jendela ilmu kita ilham. Iya, karena membuka jalan supaya kita banyak pengetahuan. Pendapat belakang meme oke lapar kita apa tadi nih sudah oke ya benar sudah mewakili yang kalian kadang-kadang abaikan yang kadang-kadang di perpustakaan kalian hanya ambil sebentar terus kalian taruh lagi lebih senang lihat sesuatu yang lain ternyata buku bisa membuka jalan untuk kita mengetahui dan yang benar berarti nanti ada suatu ya video nggak salah jalan mau nolong belajar nggak boleh oke gitu ya setelah kalian wawasannya nanti bertambah dan ya oke sudah kita geser lagi nah ini setelahnya ada ada di sini juga ada ya nanti boleh lihat yang ya boleh mau ada berapa buku di meja bapak juga ada 4 di sini juga ada 4 pengen baca kenapa nggak malah baca kalau bapak kasih teks pelajaran itu ya seneng yang dia tapi ini baru di sini baru 4 macam buku di sini juga baru 4 macam tapi nanti kalau kalian soalnya seperti itu ingin membagi makan saja boleh boleh searching gitu ya tapi jangan komik dulu nanti hayalannya komik saja
tentang pengetahuan dulu. Ya, oke. Nah, coba yang pertama itu judulnya apa ya? Ternyata yang kedua, oke, yang ketiga, yang keempat, oke. Coba kita kenali ciri-ciri. Coba buku ini kira-kira dari sampulnya yang kalian bayangkan tentang apa isinya? Ini kan baru sampulnya. Terus buku yang pertama itu Lede ya? Lede si Joki cilik. Kira-kira di dalamnya ini tentang apa ya? Koboi. Tentang koboi. Begitu ini koboi walaupun dia kayak apa? Kuda ya. Oke, bisa jadi. Tapi nanti ini ada bacaannya sendiri, nanti akan Bapak siapkan seperti apa sih Lady si Joki, tapi silahkan saja katanya mau koboi atau apa kan benar. Kalau yang kedua ini tentang apa ya? Kira-kira menurut Ilham yang disajikan hanya covernya saja, hanya sampulnya. Oh, ingat. Ini buku tentang bahasa Indonesia. Berarti buku Indonesia. Ada bahasa. Kalau yang di bawahnya ada gambar sapi ya. Oh, biasanya nanti tokoh-tokohnya di dalam itu pastilah hewan. Ya kan? Sapi, ada yang lain yang ketika seperti manusia. Yang terakhir, kamus. Kamus itu biasanya isinya tentang kata-kata yang kadang-kadang menjelaskan maknanya. Ya, seperti bahasa Indonesia, seperti apa? Bahasa. Oke, itu tadi yang Dede Yogi cilik. Yogi di sini maksudnya apa ya? Coba dibaca dulu, silakan. Kitanya kelihatan yang belakang. Di Oke, coba dibaca. Lede adalah seorang joki cilik yang hebat. Oh, yang depan saja ya. Oke. Dia menjadi juara dalam pacuan kuda karena terlalu asik menjadi joki. Lede menggambar semangat. Pada suatu hari, Halilintar kudanya, nama kudanya apa? Halilintar. Oke, sakit parah. Lede sangat sakit. Terus Lede dicari dokter. Dokter siapa? Anak ya. Namun sang dokter tidak ada di rumah. Apa yang terjadi dengan Halilintar? Nanti ceritanya dilanjutkan. Ini hanya bagian depan saja. Oke, penasaran? Kalau penasaran berarti mau nanti membaca. Kebetulan ya tampilan. Ya, oke. Berarti kalau joki di sini maksudnya adalah dia ini membawa kuda ikut pacuan. Biasanya yang si Lede ini nanti ikut lomba-lomba apa namanya pacuan kuda. Kalau di kita tidak ada ya. Biasanya di daerah-daerah dan lain-lain ada pacuan kuda. Jadi Lede ini sudah pasti menjadi seorang joki. Terus ini apa namanya? Kudanya sedang sakit. Ceritanya, ya. Oke, good. Nah, oke.
Kita baca cerita si Lede, si Doki, si Leda. Mau membaca? Bapak siapkan di situ. Masih ada nih. Oke. Dan apa ya? Yang sudah ya. Oke. Untuk Lede si Doki ciliknya kita nanti baca, akan Bapak berikan filenya ke kalian semua. Bapak bagikan di grup kelas kita yang membaca, ya. Nanti Bapak bagikan, kalian boleh baca karena baca yang panjang. Kalau kita baca sekarang, kasihan yang belakang nanti kelihatan ya. Jadi nanti Bapak share di grup kelas kita cerita si Lede, kalian bisa baca, kalian bisa pahami yang berprofesi sebagai seorang teman di sini. Pesannya Cilede ini karena saking sibuknya menjadi joki cilik, dia membuat enggan sekolah. Oke, lanjut. Ini yang tadi ya, buku yang contoh kedua tadi. Wow, yang bahasa Indonesia, bahasa buku pelajaran ya. Oke, ini yang tadi ada apa sih? Ada apa sih? Itu ada gambar ayam yang mana? Ayam kelihatan senang-senang. Burung, kambing, sapi, bebek. Jadi penasaran. Saya bertanya-tanya ada apa sih? Oh itu nanti. Ya, penasaran. Nah, ini karakter hewannya seperti manusia. Mereka tinggal di manusia. Biasanya. Nah ini kamus besar bahasa Indonesia kalau kita buka di baru kalian ya. Lanjut. Oke. Inilah. Nah, apa bedanya tampilan ini dengan yang tadi? Sama-sama menunjukkan contoh buku. Cuma ada apanya? Ya, ada buku fiksi dan buku non fiksi. Buku fiksi. Hayalan. Hayalan berarti si pembuat cerita itu berimajinasi sesuai dengan hayalannya. Ya nak ya. Terus biasanya kalau bedanya dengan buku non fiksi ada nyata, ada bukti ya. Biasanya ada di ya. Fiksi. Yang hewan yang bisa bertingkah seperti manusia itu dalam fiksi disebut dengan atau dongeng pak. Ya, oke. Ada juga dongeng legenda. Dulu pernah kita bahas dongeng legenda itu Tangkuban Perahu. Terus ada lagi Danau Toba. Ya, Danau Toba itu juga dongeng, cuma dia dongeng legenda tentang asal usul. Walaupun sebenarnya dia fiksi. Oke, lanjut. Oh ya, ada berapa jenis fiksi di sini? Bukunya ada dua. Legendanya juga fiksi. Terus ada apa sih tentang hewan juga fiksi. Kalau bahasa Indonesia pelajaran dan kamus ini ya fiksi lah ya. Oke, kalau fiksi nanti pas kamusnya cuma ini ayalan aja. Oke, lanjut. Kita ini tidak. Tadi ada non fiksi dan ada fiksi. Bisa dibaca? Bisa dilihat? Itu apa? Tadi? Oh iya, bukanlah Pak, apa mengambil saja. Biar kalian tahu. Yang non fiksi berarti sesuai datanya. Oke, saya fakta. Terus ada informasi yang disampaikan, nggak boleh sembarangan.
menggunakan bahasanya lugas sebagai suatu jelas, nah ya, terus bisa dipahami. Contohnya seperti apa yang non fiksi? Ada laporan perjalanan, buku pelajaran seperti tadi bahasa Indonesia. Ada apa lagi ensiklopedia, ensiklopedia itu tentang ini, ya, ya, dan sebagainya. Terus ada fiksi, cerita buatan, seperti dongeng, ya. Nah, ini Bapak pegang Laskar Pelangi. Menurut kalian, fiksi atau fiksi? Ini dibumbui dengan fiksi, jadi maksudnya masih fiksi, ya. Ini ya, ini nanti pengarangnya yang mengarahkan bahwa Pak, ada Pak tokohnya yang ini cerita yang sebenarnya, tapi sebenarnya pasti masuk fiksi karena kasih pengertian nanti untuk cerita itu. Ya, oke. Terus ada yang bersifat imajinatif, hayalan. Ya, masa hewannya ini ada rumahnya, ya kan? Hewan kok hidupnya di dalam hutan seperti manusia. Bio dan mual. Kabar ya. Oke. Contohnya apa yang masuk ke fiksi? Cerpen. Cerpen itu apa kan? Cerita. Pendek. Saja dimuat di majalah. Kalau itu ada gitu ya. Ada novel, novel. Buku itu sih. Ada bukan ya, puisi, drama, dongeng, komik dan sebagainya. Pasti koleksi buat banyak. Tapi yang baca ya tapi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan juga yang biasa kita apa deh jual juga membaca komik ya. Oke, berarti kalau komik masuk kemana dua fiksi atau non fiksi? Lanjut. Nah, ini kira-kira fiksi apa non fiksi? Kelinci kecil dan burung pipit. Oke, coba deh, enggak? Pak, saya nggak coba lihat bukunya cuma itu. Lihat tepat. Oke, ini kelinci kecil dan burung pipit. Silakan, coba dibaca dulu. Suara kelinci kecil menggelegar kebun Pak wajahnya di kapas, ya. Ini air mulai. Terus dia terus di tanah sambil memegang apanya? Kakinya. Burung pipit yang sedang bertengger di dalam pohon sudah terbang. Ada apa? Ada kelinci kecil. Tanya siapa itu? Ini kelinci kecil. Ada lanjutannya. Boleh tidak? Kakiku udah ke batu atau aku jatuh. Nah, sambil kesakitan. Oh, meringis kita. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku mau mengambil wortel. Ya. Oh, kelinci kecil menunjuk ke arah tanaman wortel di kebun siapa? Sama kebun gitu ya. Nah, nanti juga sih dongeng gitu ya. Wah, katanya. Kamu mau mengambil wortel Pak Ustadz apa ini? Tanya. Iya. Aku melihat daun-daun tanaman wortel itu melambai-lambai, memanggil jawab kelinci kecil dengan kepala tertunduk. Sebaiknya kamu minta izin dulu ke Pak Ustadz. Aku sering melihat dibagikan wortel-wortelnya di binatang lain yang membantunya wortel. Oke. Kenapa kamu berada di luar sarang? Kata siapa itu? Katanya si Pipit. Pak Singa, Raja Hutan memerintahkan supaya semua penghuni hutan tinggal di sarang masing-masing. Kenapa? Karena saat ini ada wabah penyakit yang sedang menyebar di seluruh hutan. Ya, kenapa? Ustaz katanya aku sudah
2 minggu berdiam di sana. Sambil pikirnya menarik-narik, kita pesan kita di pagi. Atau wabah penyakit, ternyata bukan cuma kita aja. Wabah penyakitnya apa ya? Oke. Oke, ada wabah penyakit. Penyakit apa? Di hutan itu ternyata ada wabah penyakit menular. Kalau menular nanti berbahaya. Oke. Terus kelinci pergi bergegas, dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Tersenyum dan terbang menjauh. Dia mengikuti nasihat tadi. Siapa yang mengikuti nasihat berpikir? Ada apa lagi? Oke. Nah, jadi dalam cerita itu tidak hanya kalian tertarik sebagai sebuah cerita, kalian diminta untuk memahami ada namanya unsur intristik cerita. Apa itu? Nah, kalau bingung dengan unsur intristik cerita adalah isi dari cerita, mulai dari apanya, Riz? Judulnya, apalagi? Atau kau bilang tema? Boleh. Oh iya, apalagi? Ada amanat, amanat itu apa? Alurnya, ya. Amanat itu pesan. Contoh tadi, siapa sih yang berpesan? Kenapa? Itu siapa? Alurnya, awalnya, pertengahan, akhirnya tadi bisa dipahami. Bisa. Terus tokohnya tahu. Siapa yang tadi bilang? Ya. Latarnya di mana kejadiannya tadi? Bisa dibilang kita, rasanya tidak suka, ya. Gara-gara bunyinya saja. Oke. Ya, silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing seperti tadi. Nanti yang menjawab pertanyaan-pertanyaan di situ silakan boleh angkat tangan. Ada nggak judulnya? Ada. Di halaman berapa? Ayo. Ya. 30. Pak, di situ di depan kok nggak ada halamannya memang. Nggak ada halamannya. Pokoknya Ilham, silakan diskusi. Pokoknya di pertanyaannya ada berapa jumlahnya? 7. Ini sama-sama dengan kawannya. Jangan masing-masing hari. Masing-masing. Ya. Ya. Pak, kalau saya mau tulis jawabannya, boleh. Ya. Atau Pak, saya mau tulis di buku catatan saya, nanti biar saya mudah menjawab boleh. Oke. Siap-siap, nanti jawabannya apa? Apakah isi cerita tersebut? Siapa tokoh dalam cerita dan sebagainya. Oke. Oh, Andra udah tahu, udah siap kata. Oke. Chris, tidak. Sama-sama bagi ya. Tapi sama. Ya. Oke. Ya. Ya. Oke, kalau sudah
Kelompok yang penting. Siapa yang mau jawab? Novita. Kelompoknya Novita. Nomor 1. Apa isi cerita tersebut? Isinya tentang apa? Tentang kelinci dan burung pipit. Katanya ceritanya tentang burung pipit dan kelinci. Kelompoknya Andra. Siapa tokohnya, Andra? Nomor 1. Oke. Latar ceritanya di mana? Kejadiannya di kebun Pak Usa. Oke, pokoknya Bio katanya di kebunnya Pak Usa. Apa masalah yang terjadi lah? Pokoknya Ilham. Kelinci mencuri. Iya, kelinci mencuri. Terus masalah itu bisa nggak? Bagaimana cara masalahnya diselesaikan? Kalau Anda, bagaimana tadi? Oh, minta izin dulu kepada Pak Ustaz. Jangan asal mengambil. Oke. Terus yang terakhir ada pesannya nggak oleh Kris bilang nih? Pesannya apa? Jangan mencuri hak Jangan mencuri hak orang lain, jangan mencuri hak orang lain. Kenapa? Dia mau mengambil hak orang lain tadi. Yang menasehati adalah oke, terima kasih sudah dipahami, begitu ya. Unsur intrinstiknya atau bagian dari kita tadi sudah kalian sebenarnya jawab dari dipahami. Coba ini kita agak lagi kalau kurang dikejar, apa ya? Oke, tapi ini ada bagian-bagian dari buku. Sebenarnya yang kita baca, baik itu cerita, buku itu sebenarnya bagian-bagiannya. Ya, contoh di bagian buku ini covernya ya, bagian sampul depan, di bagian depan ini. Oke, di situ ini lihat. Nah, di situ ada apanya di bagian sini? Ada judul, ya, di judul. Oke, di sini judulnya apa? Ekosistem kita. Ada ilustrasi, biasanya ada gambar-gambar. Contoh kalau di sini ilustrasinya gambar tokoh-tokohnya. Selanjutnya ada beberapa tokoh cerita dalam. Kalau di sini kebetulan ekosistem hutan berarti gambar gunung. Ada gunung. Oke, penulisnya ada nggak penulisnya siapa namanya? Seperti sini ada penulisnya pasti. Buku-buku mana? Ini nya belakangnya. Ini biasanya di belakang ini ada uraiannya sedikit. Nah, sini lihat. Ringkasannya ada. Kalau di sini apa namanya? Paham ya? Jadi kita tidak hanya memahami oh di situ ada fiksi non fiksi, kita juga tahu buku itu ada bagiannya, terus ada ininya, unsur intrinstiknya di dalam sebenarnya kita sudah bisa paham. Jadi tidak hanya kita membaca, tapi memahami ya bagian-bagiannya. Sekarang Bapak mau mengenalkan kepada kalian bagaimana ini proses. Ya, oke. Ya, ternyata buku itu tidak mudah. Dia melalui proses coba-coba. Oh, Indra. Belajar dari mana, Indra? Oh. Nah, dari mana alurnya? Mulai dari membuat. Siapa itu yang membuat ide? Si pengarangnya, si penulisnya. Akhirnya kalau udah dapat ide, dia langsung menulis. Siapa tahu nanti ada yang berbakat menulis. Kalau menggambar di sini yang
kita menggambar itu banyak main juga seperti Pak sapinya kayak terus naskah. Kalau bukunya udah jadi dicek oleh editor bagian edit ya. Terus kemana lagi? Naskah dikirim ke penerbit biar dicoba ya banyak tapi ya sebelum itu. Nah, diterima atau ditolak? Kalau diterima akan dilanjutkan ke bagian ilustrator. Ilustrator itu adalah yang nanti mendesain gambar-gambarnya. Ya, nanti gambar-gambarnya. Jadi nanti ada ahli-ahli gambar atau ini nanti kalau gambarnya jangan dibikin gambar begitu saja. Gambarnya pakai desain grafis atau pakai komputer. Makanya gambar sekarang jauh bagus ya. Bagus hasil gambarnya, oke desain grafis. Barulah penerbit menyetujuinya masuk ke percetakan disebar, didistribusikan. Ya, jual kemana? Ke toko buku, jangan ke elektronik. Toko buku, kalau buku pelajaran biasanya nanti dikirim ke sekolah-sekolah yang memesan, ya kan? Oke, itu jangan lupa. Oke. Pak, begitulah proses buku sampai datang ke kita. Ya, sampai ke kita. Jadi tidak mudah melalui proses yang luar biasa. Makanya harus dalam sebuah karya tulis atau ya, karena tidak paham. Oke, jangan abaikan saran kalian abaikan saja karena prosesnya lumayan. Tuh, mungkin bio yang di tengah tuh. Ya, siapa tahu? Apa? Oke. Nah, halaman 42 apa kita coba. Enggak ketemu om. Kalau 42 sudah ketemu? Belum? Ya, apa di halaman 42? Pak, saya nggak ketemu halaman 42. Kenapa ini? Pokoknya. Di situ ada kosakata baru. Coba deh. Yang berkaitan dengan tadi, yang proses pembuatan buku. Ada penulis, ada penerbit, ada ilustrator, ada pencetakan, buku dan lain-lain. Silahkan kelompok Haris nomor 1. Kelompoknya Haris, silahkan coba nomor 2. Kecil, kelompokmu nomor 3. Kelompoknya Siva nomor 4. Kelompok Novita nomor 5. Sisanya nanti boleh bebas siapa saja mau memberikan pendapat. Silakan diskusikan dengan temannya. Kira-kira kata atau kosakata baru itu nanti di kalimat pertama itu yang mana? Contoh, proses membuat buku dimulai saat seorang titik-titik cerita menuliskan idenya. Siapa yang nomor 1 tadi? Kelompoknya. Kelompoknya Pak Baris. Bisa nggak memilih kosakata yang ada di situ yang mana? Di atasnya ada kosakata yang berkaitan dengan proses pembuatan buku. Mau pilih yang mana? Penulis. Coba kita masukkan. Proses membuat buku dimulai saat seorang penulis cerita menuliskan idenya. Ada yang tidak?
Iya, betulnya ya. Penulis. Oke, penulis sudah diambil. Jangan diambil lagi kosakata itu. Cari kosakata yang lain. Nomor 2, kelompok mana? Oh, kelompoknya Aris. Naskah cerita akan diperiksa dan diperbaiki terlebih dahulu. Oke, itu editor. Nah, udah, nomor 3 coba baca. Setelah selesai dibuat apa? Maka Segera dikirim ke toko-toko. ada enggak itu cerita di atas tuh? Ada. Ayo, di kosakata. Iya yuk. Tandai tadi editor sudah. Tulis sudah. Setelah selesai dibuat, maka apa yang dimasukkan? Oke, masih dikit nomor 4 siapa? Giliran yang mana? Kelompoknya Bella. Pokoknya cerita akan oleh siapa? Terus atau bisa yang grafik. Terus Naruto. Oke, apa geser ya? Apa namanya? Oke, ya. Nah, ini kaitannya. Ya, ada apa tadi nomor berapa ada? Nomor 3. Setelah selesai dibuat maka Andra, setelah selesai dibuat oh maka dia maka akan bikin ke mana? Oh, makanya akan dikirim ke penerbit. Oke, lanjut. Nomor 5. Nomor 4 sudah tanya ya? Ilustrator. Nomor 5 kelompok siapa? Kelompoknya nomor 5. Ya, setelah data dilengkapi dengan gambar, maka kenapa? Cetak. Maka akan mencetak, akan membuka kita tersebut. Ada cocok apa tidak? Yo. Iya. Yo, baik. Setelah kita dilengkapi dengan gambar, maka akan menunjukkan kita tersebut. Siapa yang akan menunjukkan? Jangan jempolnya. Penerbit. Nah, oke. Nomor 6, boleh bebas menjawab siapa buku yang sudah jadi akan dikirim ke Toko-toko. itu menceritakan ceritanya yang ke berbagai Toko-toko. seluruh Indonesia. Kalian dapat membaca buku saat berkunjung di sekolah kita. Oke sih, terima ya. Ya, apa? Silakan ada yang mau bertanya? Semua tentang buku jenis buku tadi. Ya, ada apa? Fiksi, ada buku literistiknya ya? Ada ya? Oh, silakan. Pokoknya minum, ada pertanyaan. Silakan. Oke, Rizky. Wah, sini.
Ya. Kalau kalian sudah bisa memahami, Bapak akan coba tugas. Tugasnya adalah di sini. Sudah Bapak siapkan? Oke. Tugasnya per orang. Tugasnya per orang nanti Bapak minta kerjakan halaman 39 dan 43. Ada 2 lembar. Silakan. Nih, halaman 39 dan 43 tinggal nama kita. Kita buka halaman 39 dan 43. Ya, setelah itu apa waktu beberapa menit silakan kalian ya pilih nama silakan. Pilih nama masing-masing. Ini halaman 39. Ya, di lembaran itu. Ini berkaitan dengan pengertian memiliki dan si. Ya, oke. Lanjut, siapa yang belum dapat kelompoknya Pino? Belum. Halaman 39 dan 43. Ya, bisa. Ya, Oke, silakan. Yang halaman 39, ini lebih kan? Halaman 39, kalian cari ini. Cerita kelinci kecil dan burung pipit. Itu saja. Cerita kelinci kecil dan burung pipit. Berapa jumlah tokohnya? Oke. Kira-kira tokohnya ini karakternya apa saja? Ya. Terus ceritanya seperti apa? Panjang ya. Oke, alurnya tadi, terus tujuannya dulu. Oke. Ya. Coba buka halaman berikutnya. Halaman berikutnya, halaman 43. Kalian Bapak minta nanti judul bukunya apa di situ? Oke. Terus pengarangnya, ilustratornya siapa? Terus jumlah halaman dan jumlah babnya kira-kira berapa nanti? Ya. Oke. Ada gambar bukunya kan? Ada. Oke. Silakan bekerja. Berdiskusi dengan teman-teman. Ya. Beri nama dulu nak.
Bagian yang di bawah. Oke, silakan nanti kalau sudah selesai, ketua kelompoknya masing-masing saja yang bukan ke Bapak. Ya. Oke. Nama jangan sampai lupa. Namanya ada di situ. Maer, Riki, Bio, ditulis nama. Biasakan tulis nama lengkap. Kelompoknya Bio. Bisa. Makanya itu besar. Ya. Gimana, Pak? Dan putri yang ujung, tidak. Sudah. Oke. Waktunya sudah habis. Ya. Waktu sudah berakhir. Kelompok ini sudah selesai. Sudah kan? Ya. Oke. Sudah. Kumpulkan nanti di sini kita kelompoknya Bio. Kelompoknya Adi. Ada. Ya, silakan. Kalau kelompoknya Bino, kumpulkan Bino. Ya. Bukan nama kelompok, masing-masing. Oke, ketua kelompoknya saja yang membawa ke depan. Ketua kelompok, ya. Silakan. Ketua kelompok, kumpulkan saja, jangan lupa nama. Ya. Di depan. Jangan di belakang.
Ya, silakan ibu ini. Tugas itu adalah evaluasi tadi dari pemahaman kalian tentang materi yang oh sini lah. Di kelompok sudah sudah duduk ayo diri duduk yang belum. Anda sudah selesai itu? Oh sudah. Oke, harap sini sudah. Alhamdulillah sudah selesai materi kita. Jendela ya banyak hal yang bisa kita pelajari tentang buku, tentang cerita, bagaimana kita membaca cerita. Ternyata buku baca itu banyak sekali. Anda coba hilang ya. Banyak pilihannya Naya. Ada fiksi dan non fiksi di dalam cerita ini juga ada alur cerita. Nah, terus jenis apa namanya? Bagaimana sebuah buku itu memiliki bagian depan, ya, autornya, pembukunya, apalagi halamannya, terus ada yang membuat buku ini tadi apa? Lalu, ya kan? Oke, terus buku sampai ke apa prosesnya juga dibahas. Ya, ada pertanyaan sebelum bapak tutup? Tidak ada. Lengkap. Mau akan pimpin berdoa. Ya. Itu tak perlu mas. Hanya menutup pelajaran saja dan doa. Oke, pelajaran. Terima kasih semua. Semoga ilmu hari ini kalian dapatkan bermanfaat ya dan menambah semangatnya untuk membaca. Jangan malas membaca. Ya, karena dengan membaca kita bisa mengetahui seluruh dunia dan menambah beberapa tahu. Oke, Bapak Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Pak Irwan.